guys, Nadira di sini di dunia kita, Our World, My Story. Hari ini saya lagi di Midtown Manhattan, itu lagi rame di belakang. Cuacanya lagi enak banget, udah nggak harus pakai jaket. Dan saya lagi di depan Grand Central Station, karena hari ini itu rencananya kita mau jalan-jalan ke upstate. Dan selain nyetir, kita tuh bisa juga guys naik kereta. Nah, kalian penasaran kan masih kayak gimana? Yuk langsung ikutan aja ya. Dan hari ini itu saya janjian sama teman saya namanya Faza. Coba kita cari Faza mana ya? Ini dia nih Faza. Akhirnya, halo. Mohon maaf, ini apa ya dia? Iya, Kenapa inisiatif habis bawa? bawain. Nah, nanti kan kita mau pergi, terus aku mau bawa mainan ini buat pesawat. Prof ya. Iya, props buat hari ini. Maaf ya, barangnya aneh. Jadi ini kita langsung masuk aja Langsung guys. masuk ke sini. Ini jadi salah satu entrance-nya buat ke Grand Central Station lewat ini. Sebenarnya ada beberapa pintu masuk kan ya? Ini salah satunya. Sebenarnya semuanya sama aja, nanti ujung-ujungnya bakal masuk ke tengahnya yang buat di lobbynya ada jamnya gitu, tau gak sih? Yang bagus banget Yang itu bagus kan. banget itu ya, bener, yang ada atapnya juga bagus. Ini lo udah pernah kesini gak sih sebelumnya? Udah pernah, cuman nggak yang explore banget sih, soalnya kan katanya di sini banyak spot-spot menarik juga gitu, cuman gue belum pernah yang kayak lihat-lihat Ini banget. juga banyak toko-toko tuh, kayak ini ada toko di dalam. Terus mungkin buat ini ya, kalau orang last minute harus belanja kado atau Bener. apa gitu. Kalau mau makan juga setahu gue di bawah tuh Bawah ada banyak ya? harusnya ada, cuman gue belum pernah lihat ke bawah juga, tapi ada di bawah harusnya. Coba kita lihat tengahnya dulu kali ya. Ini jadi tiketnya tuh tadi kita udah beli online ya. Bener. Tiket keretanya. Cuman sebenarnya bisa juga guys Ada banyak beli Pak. di sini tuh. Ini buat offline-nya. Dan kalian bisa cek jadwalnya juga di atas tuh, departure-nya kemana, ada Scarsdale, White Plains. Nah, itu jadwal juga. kita. Iya tuh. Jadi kayak gini guys, Grand Central. Kita 360 tour ya. Terus kalau misalnya kalian lihat di atas, itu banyak kayak apa sih? Kasih bintang. Iya, ini bintang itu yang kayak di zodiak gitu tuh. Bagus-bagus banget. Jadi beneran view-nya di sini tuh cakep. Terus banyak banget yang dijadiin spot foto ya. Biasanya orang-orang naik-naik. Terus ada bendera Amerikanya juga di atas di situ. Oh iya, yang besar. Jadi beneran kayak ini turis spot banget. Cuman yang penting kalian kalau kesini jangan pas rush hour, karena Bener. kalau misalnya lagi rame banget, rame banget, susah Kacau. banget buat cari spot foto yang bagus. Terus Harusnya- uniknya lagi, guys, di sini tuh ada Apple Store juga ya di belakang. Di salah satu sisinya di Betul. belakangnya ada Apple Store. Itu Dan- kalau ke situ gue udah pernah sih. Udah pernah waktu itu beli. Gede nggak sih? Setahu gue salah satu yang paling besar di New York sih. Which is unik juga, karena ada di Karena dalam di dalam, stasiun, iya. tapi ada Apple Store yang sebesar itu, dan nanti kalau mau lihat ke sana kayak selalu ramai, banyak orang yang nunjukin ke situ juga. Turis juga apa? Kadang ada turis, kadang bahkan kayaknya yang datang ke situ bukan orang yang emang mau ke stasiun atau mau naik kereta gitu deh, emang datang khusus buat ke Emang mau ke Apple Store Apple aja Store, atau jadi buat kayak lihat-lihat aja gitu. Santai gitu ya. Nah ini dia guys, Oh, wow. food court ya. Lumayan gitu loh. Lumayan kayak ikon-ikon yang terkenal sih, kayak ini ada Shake Shack. Terus kayaknya ada Magnolia juga deh di sana. Oh iya, benar. Tuh, ada Magnolia Bakery itu Ha-ha. banana pudding yang terkenal banget di New York, dan ada di stasiun ini juga. Jadi nggak usah jauh-jauh keluar stasiun kalau mau nyobain. Jadi kalau orang yang buru-buru nih bisa ngerasain rasa New York sedikit gitu ya. Bahkan selain makanan New York, kan ada banyak makanan dari daerah-daerah lain ya gue lihat. Tadi di sana ada Indian cuisine, ada Mexican juga. Terus di bawah yang seru lagi, di sini tuh ada namanya kayak Whispering Wall gitu. Spring Wall. Jadi kayak ada salah satu sudut di sini. Jadi kalau misalnya kayak ada 4 sudut gitu deh. Dan kalau kita bisik-bisik,
oh bakalan bisa denger nih kita Gue ngomong pernah apa. dengar itu ya, bener-bener. Kan sering viral itu loh. Bener-bener. Nah, Jadi itu. bisik-bisik dari satu tembok terus lo bisa dengar dari tembok lainnya Iya, gitu. maaf. Oke. Mending kita cobain aja. Boleh, Tuh boleh, orang juga rame juga kan di situ. Lagi pada ngantri ya, bener-bener. Ya, yuk coba kita Let's go. lihat. Terus di belakangnya tuh ada ini patokannya tuh si Oyster Bar restoran itu yang kita nggak pernah makan itu. Karena mahal. Ini kayaknya tuh diagonal gitu ya. Jadi coba gue di sudut sini, oh di sudut sana yang ya? sana ya. Oke. Oke, kita coba. Tes. Kedengeran, Nad, ini. Kedengeran guys. Iya, kedengeran nggak? Kedengeran banget. Iya kan bisa kan? Jadi Suara lu jelas banget sih. genuine reaction ini. Kedengeran nggak? Kedengeran cuman suaranya lebih kecil. Masa sih sini sama aja? Oh, ini kecampur sama suara bapak-bapak deh. Kayaknya lagi ada yang ngomong juga. Oh iya suara lu jadi iya. Jadi itu suara lo apa suara bapak-bapak ya? Suara lu. Oh, suara gue ini. Tapi ini ya berarti valid ya. Berhasil. Dan sekarang kita udah mau masuk tracknya karena Kita sebentar lagi 107. nih mau ini boarding kereta boarding kan tuh. Jadi orang-orang udah pada turun juga. Dan karena tiket kita online tinggal ini ya. Nanti bisa langsung tunjukin di dalam, udah aman. Gak harus kayak nge-scan lagi atau gimana. Dan kita masuk. Mana kali ya? Mana aja? Oke. Sedalamnya ada toilet juga ya guys. Guys, akhirnya kita udah duduk ya. Bentar dapet. lagi udah mau boarding keretanya. Udah mau Kita jalan. agak bisik-bisik karena udah rame ternyata ya. Karena orang-orang udah pada berisik, jadi kita Mungkin agak karena hari Jumat dan mau weekend kali ya. Jadi Benar. orang udah pada mau balik pulang yang di atas. udah pada capek gitu kan Iya ya. makanya. Ini udah lapar nih mau makan. Kita makan dulu. Oke. Thank you guys sudah ikut kita jalan-jalan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, our world. My story. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Dari New York kita ke Washington DC bersama Gandira. Hey guys, what is up? Hari ini saya lagi jalan-jalan nih karena cuacanya enak sekali. Dan hari ini saya ingin pergi ke AMC Kaufman Town Center karena di situ ditayang film Indonesia Badarauhi. Setelah memecahkan rekor sebagai film terlaris di Indonesia dengan KKN di Desa Penari, Production House MD Pictures kembali mencatat sejarah dengan prequel Badarauhi di Desa Penari, film Asia Tenggara pertama yang diproduksi dengan kamera digital IMAX. Bahkan, ini adalah satu dari hanya 5 film di tahun 2024 yang ditayangkan untuk bioskop IMAX di seluruh dunia. I think we have gone a notch higher with film for IMAX, so we are taking it really way different. Disutradarai oleh action horror filmmaker terkemuka Indonesia, Kimo Stambol, film ini dibintangi oleh Maudy Afrosina, Jody Pranata, Ardit Erwanda, serta kembalinya Aulia Sara ke film Waralaba ini. This is one of my favorite theme. Every day on the set, we feel so happy and fun and no stress. I love it. Oh man, the cast and the crew also it's really support this film, especially all the cast members. They are pretty excited. Untuk premier di Amerika Serikat, MD Pictures bekerjasama dengan distributor terkenal Lionsgate yang sebelumnya merilis film-film blockbuster Hollywood termasuk film Waralaba John Wick, Hunger Games, dan Twilight, serta Oscar-winning movie La La Land.
Para diaspora Indonesia dan pencinta horor lainnya memenuhi teater di Los Angeles pada tanggal 4 April untuk menghadiri premier Badarauhi. Definitely, I want this to be taken to the next level. I want Indonesian movies to be on the next level, to be on the global map. And with Lionsgate distributing it, it shows that it's a serious thing. Oke guys, saya sekarang berada di Metro, kita berada di Bristol City, dan sekarang kita harus menuju Eisenhower Avenue, 5 stops. Akhirnya kita nyampe juga di AMC Movie Theater. Halo Mas, apa kabar? Wah, gimana nih, semangat belum? Semangat dong, nonton film Indonesia di Amerika. Udah pernah nonton Kakak yang Dikasih Penari? Udah. Gimana nih pendapatnya? Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Dan katanya ini adalah prequel ya, jadi yang awalnya ya. Ya, gimana cerita dari si karakter dari si penari ini? Namanya Badarauhi. Wow. Nah, kalau di Amerika, nama filmnya apa Mas? Dancing Village. The Curse Begins. Karena kita menonton di IMAX ya. Oh, betul ya? Ya, kan ini kan salah satu filmnya ini salah satu film yang diproduksi untuk IMAX tahun ini. Iya, ada 1 dari 5 film ini. 5. Hanya 5 dari seluruh dunia dan ini satu-satunya dari Southeast Asia. Iya. Dancing Village, The Curse Begins 1/10. Lihat teman-teman, porsinya nggak main-main di sini ya. Wah, itu sepertinya Mas Yogi tuh. Hey, alhamdulillah udah beli tiket. Siapa nih? Kita bertiga dong. Banyak. Mungkin kalau orang Amerika bisa habis sendiri, tapi kalau kita lihat dong sodanya. Bismillah dulu Mas. Takut. Gelap loh. Merinding. Sekarang kita waktunya untuk diskusi film Badarauhi. Mau tahu nih, first opinions, first thoughts apa? Sebenarnya kayaknya real banget ya. Terutama buat saya tuh benar yang setan itu benar-benar berhubungan dengan budaya kita, budaya Indonesia kayak Bukana, terus tapi juga ya korban-korban yang kayak kebakar gitu yang atau penyakitnya apa seperti yang kayak lagi kena teluh atau dan klasiknya itu yang penari gitu ya. Iya. Yang dibikin apa ya, intens banget gitu ya, karena sakral dan ritual gitu dan budayanya kental banget, kena gitu horornya buat orang Indonesia. Tapi menurut saya yang saya suka mengenai film ini adalah jump scare-nya itu nggak yang cheesy karuan jump scare gitu loh. Dia kan jump scare ada alasan mengapa mereka ada jump scare. Tadi tensionnya gila, tensionnya disikat terus ya, terusan aja. Maksudnya apa ya, Mbak? Dan kopi manis ini pertanda bahwa dia harus melakukan ritual. Saya juga suka itu. Tadi aku sempat ngomong sama Mas Yogi, sinematografinya bagus banget ya. Sinematografinya bagus. Jadi boleh dibilang karena untuk internasional mereka mencoba untuk memenuhi standar Hollywood. Udah pakai film kamera IMAX pula, semuanya jadi udah profesional banget ya. Secara kualitas bagus. Ini meningkat kualitas film Indonesia, nggak cuma film ini tapi film Indonesia secara seluruh ya. Jenenge Badarauhi, Mbak. Dan jangan berhenti menari. Lebih sering lagi dong gitu loh. Jadi kayak mau nonton film Indonesia di sini ya, di Amerika banyak sih film Indonesia, tapi paling diputar cuma di salah satu teater ya. Ini kan kayak Apa di Tilden, atau di mana ya, KBRI. gitu. Iya, kayak Kalau gitu. ini kan di
beberapa teater di seluruh Amerika. Iya, di New York, negara bagian di Washington State juga ada, di Maryland Los ada, Angeles, di Los Angeles, di California ada, di New York ada. Pokoknya banyak listnya panjang. Jadi emang lebih mudah buat kita untuk nonton gitu loh. Kayak mereka harus bekerja sama terus dengan distributor ini ya. Iya benar. Si Lionsgate ya. Cool. Wah, jadi menarik banget. Itu dia percakapan. Dan juga belum. Saya menjual budaya Indonesia itu itu paling penting ya. Dan Bayu sing wis suwing tak enteni. Halo VOA Indonesia, I'm Jordi Pranata. Aulia Sarah, I'm Maggie Masina. Arit Erwanda, Kimo Stambul, And stay tune on VOA Indonesia. Jadi kami sedang kasih makan garbage goat atau kambing sampah di kota Spokane di negara bagian Washington. Selamat datang kembali di Jalan Yuk sama saya Valdia Baraputri. Tadi saya jelasin kalau kita sedang kasih makan sampah ke garbage goat atau kambing sampah. Ini adalah sebuah patung yang menjadi ikon di kota Spokane. Cara ngasih sampahnya, ini kita harus pencet ini dulu, ya tombol ini. Nah, kemudian langsung kasih sampah ke mulutnya. Ini langsung disedot begitu ya. Kita habisin dulu sampahnya nih. Jadi sampahnya harus dipecah-pecah ya, karena dia nggak bisa makan sampah yang terlalu besar. Itu dia sampah terakhir. The garbage goat's neat, it was just something, neat as a little kid. And, even your younger brother remembers it. He came here specifically for it too. So we all remember it. Oh. And now we bring our kids and going to go get our grandchild is here somewhere. We want to bring him back. Oh, wow. Yeah, I'm not sure whether. Ngomong-ngomong kota Spokane, kota ini adalah kota terbesar kedua di negara bagian Washington setelah Seattle. Dan Spokane dikelilingi oleh banyak hutan, pegunungan, dan belasan bahkan puluhan taman kota seperti ini. Bisa kita lihat ya, saking bersihnya, ini ekosistem yang ada di sungai Spokane ini sangat terjaga. Nah, sebelum Spokane itu diresmikan sebagai kota di akhir 1880-an, kota ini atau sungai ini dihuni oleh Native Americans atau suku asli Amerika. Nah, sejarah suku asli Amerika itu sangat erat dengan kota Spokane, sehingga masih bisa ditemukan budayanya, bahasanya, bahkan makanan-makanan yang menjadi khas Native American atau suku asli Amerika. Ini kacang-kacangan, ini chili beans, kemudian ada juga ground beef atau daging cincang. Ini daging cincangnya daging sapi biasa, tapi mereka juga menyediakan opsi daging bison. Habis makan, ini kita enaknya minum kopi nih di salah satu food truck yang ada di Farmers Market di kota Spokane. Selain itu kita juga akan cari makanan manis buat dessert. Next time kita akan jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Kemana selanjutnya? Ikuti terus, jalan yuk! Chestnut Hill, ini jaraknya sekitar 30 menit dari kota Philadelphia. Dan ini merupakan salah satu distrik bersejarah yang dipertahankan. Ada satu toko di mana kalau saya masuk, saya lagi berasa berada di Bali atau di Jogja. Lah kok bisa? Ini kan Philadelphia. Nah, ini dia nih. Tempatnya di sebelah sana, di seberang nih. Namanya From Bali to Us. From Bali to Us is to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us, and to support the Indonesian community in Philadelphia Select. Ini saya, waktu saya pergi ke Indonesia, saya mau belajar batik
dan bertemu teman saya di Jogja, dan saya jatuh cinta sama batik. Jadi sebenarnya Laura itu juga layak dibilang sebagai duta budayanya Indonesia ya, karena melalui galerinya ini Laura bukan hanya memamerkan atau menjual, tapi juga aktif bercerita ke pelanggannya yang orang Amerika mengenai karya-karya seninya yang dibawanya ini. So even though I'm not from these lands, I do love the culture and traditions that come out of these lands. My wife and I actually traveled to Indonesia, and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon. I'm loving some of the craftsmanship and the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to those days before we had kids. Jadi ini teman saya, Wayan dari Bali, dia bikin sama dulu dia bapaknya ada kait saya beli dari dia dan Wayan inherited the business. Yang paling banyak dibeli apa? Oh, di Amerika yang orang gampang yang silver, semua orang tahu silver dari Bali. Sedih, berat rasanya setelah menghabiskan waktu di Bali, tapi sekarang saya harus kembali lagi ke kota Philadelphia. Sampai ketemu lagi di Jalan Nio berikutnya. Irfan Ihsan, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Wah, ada dikunci.